Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas 3 jaringan komputer pada Cisco Packet Tracer. Baik, ke soal pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita siapkan 4 buah PC di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa merubah username-nya ini, kita ganti dengan komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Nah, kemudian kita beri masing-masing komputer ini IP address. Caranya klik komputer 1, kemudian config fast internet. Nah, di sini di bagian IP address kita berikan alamatnya. Untuk memudahkan, saya kasih IP address ini berurutan. Kita misalnya 192.168.1.1. Nah, ini bisa copy terlebih dahulu untuk memudahkan nantinya. Kok nggak bisa? 192.168.1.1. Kemudian ke PC 2, kita pergi ke config fast internet, IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian ke komputer 3, pergi ke config, kemudian fast ethernet. Nah, ini kita akhirnya kita ganti saja dengan 3. Kemudian ke komputer 4, lakukan hal yang sama untuk IP address-nya. Kita berikan 4. Nah, seperti ini. Nah, setelah melakukan hal seperti ini, kita akan coba tes apakah masing-masing PC tersebut semuanya terhubung dengan switch. Caranya adalah dengan melakukan ping. Kita ganti dengan kita ubah Nah, caranya klik komputer 1, kemudian pergi ke desktop, ke command prompt. Nah, di sini kita ping dari komputer 1 ke komputer 2. Kita ketik ping seperti ini, kemudian ketikkan IP address dari komputer 2 yaitu 192.168.1.2. Kemudian enter.
Apabila terhubung maka akan mendapatkan reply, dapat balasan. Nah, ini sudah ada balasan. Berarti ini terhubung ke komputer 2. Kemudian kita ketikkan ping lagi dari komputer 1 ke komputer 3. Kita masukkan IP address dari komputer 3. Nah, komputer 1 ke komputer 3 sudah terhubung. Kemudian lakukan ping komputer 1 ke komputer 4. Kita ketikkan kembali ping. Masukkan kembali IP address komputer 4. Nah, komputer 4 juga sudah memberikan jawaban. Artinya, satu sama lain komputer ini sudah saling terhubung. Soal 1 selesai, kemudian lanjut ke soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena di sini sudah kita buat seperti ini, kita hanya tinggal menambahkan satu buah server saja. Kita cari server. Nah, kemudian letakkan di sini. Lalu hubungkan server tersebut ke switch. Seperti ini. Kemudian kita berikan IP pada server. Ini kita klik, kemudian config, di bagian IP address kita berikan alamat. Karena tadi sudah melakukan alamat 1 sampai 4, maka kita berikan yang berbeda lagi, yaitu 192.168.1.5. Nah, ini untuk server, alamat IP dari server. Setelah itu di bagian indeks, ke service, kemudian indeks. Nah, kita bisa edit terlebih dahulu. Nah, di bagian ini kita ganti misalnya server ditemukan. Kita save, kemudian yes. Nah, selanjutnya kita coba dari komputer 1 apakah bisa mengakses server. Caranya tinggal klik komputer 1, kemudian pergi ke browser. Pada URL kita ketikkan IP dari server yang telah kita buat tadi, 192.168.1.5. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ditemukan, artinya PC1 atau komputer 1 sudah bisa mengakses server. Kita lakukan hal yang sama pada komputer kedua. Kita pergi ke desktop, kemudian browser.
Nah, sampai di sini keempat buah komputer sudah bisa mengakses server. Artinya, konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung nomor 3. Nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita di sini hanya menambahkan satu buah server DNS. Kita letakkan sebelah sini, kemudian hubungkan kabel. Setelah itu kita atur IP untuk server DNS ini. Karena tadi 5 buah IP sudah dipakai, maka untuk yang ini kita kasih berurutan lagi, yaitu 192, 168, 116. Nah, kemudian di bagian service kita ubah DNS-nya. DNS service-nya kita on-kan, kemudian kita akan record sebuah domain. Kita bebas ya. Namanya saya contohkan contoh azahra.com. Nah, untuk address kita masukkan alamat IP dari server HTTP, yaitu 192.168.1.5. Kemudian tekan add untuk menambahkan record. Di sini sudah berhasil kita tambahkan. Setelah itu kita akan mengubah masing-masing dari DNS masing-masing 4 komputer menggunakan alamat dari server DNS. Kita klik kembali komputer 1, kemudian di bagian config, di bagian setting kita masukkan DNS yaitu 192.168.1.6. Ini sama semua seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk komputer lainnya. Di bagian setting kita masukkan DNS servernya. Setelah itu kita akan mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Caranya kita klik komputer 1, kemudian ke desktop, kemudian browser, kemudian masukkan domain yang sudah kita buat. Nah, sudah berhasil. Kita coba di PC 2.
Sampai di sini kita sudah mengerjakan soal nomor 3. Baik, soal nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini ada 2 buah switch, 1 buah router, 2 buah PC, dan 3 buah server. Nah, ini kita buat sama ya. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kemudian kita akan melakukan pengaturan-pengaturan di mana kedua buah jaringan atas dan jaringan bawah ini harus bisa saling mengakses. Kita akan memberikan IP terlebih dahulu. Sebelumnya kita cek kabel ini nih. Nah, ini FA0/0, ini FA0/1. Kita lihat di routernya. Di bagian config 0/0 ini adalah switch bawah ke router. Di sini kita hidupkan port statusnya centang bagian on, kemudian berikan alamat IP. Untuk bagian bawah, saya gunakan alamat IP seperti ini, 192.168, kemudian 10, kemudian 1. Sementara untuk bagian atas, nih yang ini kita on-kan, kemudian kita isi 192.168, harus berbeda dengan jaringan bawah, kita kasih 20, kemudian 1. Nah, untuk memudahkan, kita bisa menamai masing-masing dengan alamat IP-nya. Kita tunggu sampai jaringan ininya berwarna hijau, lalu kita melakukan pengaturan-pengaturan pada yang lainnya. Sudah, kemudian kita pertama dari server DNS. Lupa. Nah, kita namai-namai dulu seperti di gambar ya. Nah, kita mulai dari DNS server. Di bagian config, di sini kita berikan dulu alamat IP-nya. Nah, karena tadi saya gunakan yang sebelumnya 20.1, pada alamat IP ini saya berikan 192.168, kemudian 20, kemudian 4. Kemudian di bagian setting default gateway, kita bisa memasukkan alamat IP dari switch yang tadi 192.168, kemudian 20, kemudian 1. Nah, untuk DNS server, karena kita tadi alamat yang tadi 4, kita masukkan angka yang sama, 192.168, 4. Nah, seperti ini. Ulang. Tadi ini berapa? 1.
Baik, berikutnya kita melakukan settingan pada server ilkom.com. Pada bagian IP-nya kita masukkan 192.168, kemudian 20, kemudian 3. Kemudian pada bagian settings, default gateway, masukkan alamat IP dari switch, yaitu 192.168, 20, kemudian 1. DNS server, kita masukkan alamat dari DNS server tadi, yaitu 192.168, kemudian 20, kemudian 4. Di bagian service kita ubah bagian indeks. Nah, untuk menandakan bahwa server ini nanti terlihat sukses atau tidaknya, kita kasih nama ilkom.com sukses. Nah, kita save. Berikutnya ke channel. Sama seperti tadi, kita lakukan konfigurasi pada bagian IP address-nya. Di sini IP address-nya kita kasih 2. 192.168, kemudian 20, kemudian 2. Kemudian di bagian setting, sama seperti tadi, 192, alamat yang dari switch 168, kemudian 20, kemudian 1. DNS servernya kita masukkan alamat IP dari DNS server 192.168, 20, kemudian 4. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan mengatur jaringan atas. Sekarang jaringan bawah. Kita mulai dari PC terlebih dahulu. Kita dari ke bagian IP address 192.168, kemudian 10, kemudian 2. Di bagian DNS server kita masukkan default gateway, yaitu 192.168, kemudian 10, kemudian 1. Untuk DNS server kita masukkan alamat dari DNS server tadi, yaitu 192.168, kemudian 20, kemudian 4. Nah, sampai sini sudah selesai. Berikutnya ke settingan pendilkom.com. Pada bagian konfigurasi di IP address kita kasih 192.168, kemudian 10, kemudian 3. Nah, untuk di default gateway alamat switchnya 192.168, 10, 1. DNS server masukkan seperti tadi 192.168, 20, 4. Di bagian service pada indeks HTML kita edit kembali. Ini hanya sebagai penanda saja bahwa nanti pendilkom.com sukses atau tidaknya. Berikutnya kita hanya menambahkan sebuah record pada DNS server supaya masing-masing dari server ilkom dan pendilkom bisa diakses. Pada bagian service di DNS kita hidupkan DNS service, masukkan yang pertama ilkom.com,
alamat IP-nya 192.168, kemudian 20, kemudian 3. Kita add, kemudian tambahkan lagi sebuah record untuk pendilkom.com. Masukkan alamat IP 192.168.10, kemudian 3. Setelah seperti ini, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada masing-masing jaringan. Berikutnya kita akan coba melakukan pengujian pada settingan yang sudah kita buat. Yang pertama, ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita buat PC0, kita buka PC0, kemudian desktop, kemudian command prompt. Nah, kita ketikkan ping, kemudian alamat IP dari PC1, yaitu 192.168, kemudian 10, kemudian 2. Oke, sudah mendapatkan reply seperti ini, artinya PC0 sudah terhubung ke PC1. Kemudian berikutnya kita coba ping dari PC1 ke PC0. Kita buka PC1, kemudian desktop, kemudian command prompt, kita ping, masukkan alamat IP dari PC0 192.168.20, kemudian 2. Oke, nah kita berhasil mendapatkan balasan dari PC0. Berikutnya nomor 3, buka browser dan kita akses alamat ilkom.com dari PC1. Buka PC1, kemudian buka browser, kemudian masukkan ilkom.com. Nah, ini kita berhasil mengakses ilkom.com. Kemudian buka web browser akses pendilkom.com dari PC0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita buka dari PC0, browser, kemudian kita ketikkan pendilkom.com. Oke, ini juga berhasil ya, sukses mengakses pendilkom.com. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.